Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 20 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana menerima nasihat firman Tuhan, kiranya hati dan pikiran kami terbuka dan pembaharuan menjadi bagian hidup kami. Kami bersiap untuk menyambut kedatangan Kristus yang tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Lia Ayorbaba. Silahkan, Saudari Lia. Terima kasih. Renungan pagi 20 Oktober berjudul Pemberian Pahala. Ayat inti Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yesus tidak memaafkan dosa-dosa mereka, tetapi menunjukkan penyesalan mereka atas dosa mereka itu dan iman mereka. Dan dalam memohon pengampunan bagi mereka, ia mengangkat tangannya yang telah terluka itu di hadapan Bapa dan malaikat-malaikat suci, sambil berkata, "Aku mengenal nama-nama mereka. Aku telah mengukirkan mereka di telapak tanganku." Pekerjaan pengadilan, pemeriksaan, dan penghapusan dosa akan dilaksanakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena orang-orang yang sudah mati akan diadili berdasarkan apa yang ditulis dalam kitab-kitab, maka tidaklah mungkin dosa-dosa manusia dihapuskan sebelum selesai pengadilan di mana kasus mereka diperiksa. Tetapi Rasul Petrus dengan jelas mengatakan bahwa dosa-dosa orang percaya akan dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kisah 3 ayat 19 dan 20. Bila mana pengadilan pemeriksaan selesai, maka Kristus pun akan datang dan upahnya ada bersama-sama dengan Dia yang akan diberikan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Pada upacara Bait Suci Dunia, Imam Besar setelah mengadakan pendamaian bagi orang Israel, keluar dan memberkati perkumpulan orang Israel, demikian juga Kristus, pada akhir pekerjaannya sebagai pengantara, akan menyatakan dirinya sekali lagi, tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ibrani 9 ayat 28. Memberkati umatnya yang menunggu dengan kehidupan yang kekal, sementara imam yang memindahkan dosa dari tempat kudus menumpangkan tangan di atas kepala kambing jantan. Demikian Kristus akan menempatkan dosa-dosa itu ke atas iblis, sumber dan biang keladi dosa. Kambing jantan yang mengangkut dosa-dosa Israel diusir ke tanah yang tandus. Imamat 16 ayat 22. Demikianlah juga iblis yang menanggung kesalahan dan dosa-dosa yang telah diperbuat umat Allah oleh karena bujukannya, akan dipenjarakan di dunia ini 1000 tahun lamanya, di dunia yang tidak berpenduduk, dan pada akhirnya ia akan menanggung hukuman dosa di dalam api yang membinasakan semua orang yang jahat. Jadi rencana agung keselamatan akan mencapai puncaknya pada pembasmian dan penghapusan dosa, dan kelepasan semua orang yang telah mau meninggalkan kejahatan. Pada waktu yang ditentukan bagi penghakiman, akhir dari 2300 hari pada tahun 1844, pekerjaan pemeriksaan dan penghapusan dosa dimulai. Semua orang
yang pernah mengambil nama Kristus bagi dirinya harus melalui penyelidikan yang teliti. Baik yang hidup maupun yang sudah meninggal harus dihakimkan menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 507-508. Terima kasih atas penata layanan Saudari Lia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Bagi kita umat yang percaya, kedatangan Yesus yang kedua kali adalah peristiwa terpenting. Nah, kapankah Yesus datang? Ini sering menjadi pertanyaan umat-umat yang setia. Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 312 paragraf 2. Bila mana pengadilan pemeriksaan selesai, maka Kristus pun akan datang dan upahnya ada bersama-sama dengan Dia yang akan diberikan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Roh Nubuat menyatakan bahwa Yesus datang setelah pekerjaan pengadilan pemeriksaan atau hari pendamaian selesai, atau istilah lainnya adalah penutupan pintu kasihan. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk mengetahui beberapa pesan Roh Nubuat tentang penutupan pintu kasihan. Peristiwa-peristiwa akhir zaman halaman 177 paragraf 1 menyatakan, Allah tidak menyatakan kepada kita kapan waktunya pekabaran ini akan ditutup atau kapan pintu kasihan akan berakhir. Kita tidak tahu kapan pengadilan pemeriksaan berakhir. Nyonya White berkata, banyak yang bertanya kepada dia, apakah dia mendapat terang tentang kapan waktunya pintu kasihan ditutup? Dan Nyonya White menjawab, sekaranglah waktunya untuk bekerja selagi siang, karena malam akan tiba di mana tidak ada orang yang dapat bekerja. Artinya, Nyonya White juga tidak tahu. Tetapi meski waktunya tidak diketahui, namun tanda-tanda menjelang penutupan pintu kasihan dinyatakan. Maranatha halaman 259 paragraf 1 menjelaskan, ketika pekerjaan keselamatan hendak ditutup, kesukaran akan melanda bumi, bangsa-bangsa akan marah, namun waspada supaya tidak menghalangi pekerjaan malaikat yang ketiga. Kemudian, masih dalam halaman yang sama, Nyonya White melanjutkan, halaman 259 paragraf 2 yang berkata, kepada saya telah ditunjukkan penduduk bumi dalam keadaan kacau balau, peperangan, pertumpahan darah, kelaparan, kemiskinan, kemelaratan, dan wabah meluas di seluruh negeri. Inilah tanda-tanda yang terjadi sebelum pintu kasihan ditutup. Selanjutnya, dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman halaman 177 paragraf 3 melanjutkan, Tuhan telah menunjukkan dengan jelas kepada saya bahwa patung binatang itu akan terbentuk sebelum pintu kasihan ditutup, karena ia akan menjadi ujian besar bagi umat Allah dengan mana nasib mereka untuk selama-lamanya akan ditentukan. Patung binatang itu adalah pemaksaan undang-undang hari Minggu, dan itu adalah tanda menjelang penutupan pintu kasihan. Tidak heran, banyak umat Allah yang mencoba menganalisa kapan undang-undang hari Minggu diumumkan secara universal. Tetapi, kembali, Roh Nubuat menyatakan dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman halaman 179 paragraf 4 yang berbunyi, bila mana pintu kasihan ditutup, itu akan terjadi secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka, suatu waktu yang sangat tidak kita harapkan. Meski ada tanda-tanda, tetapi waktu penutupan pintu kasihan tersebut kita tidak tahu. Nyonya White saja tidak tahu. Namun uniknya, masih ada saja orang yang coba mengira-ngira kapan pintu kasihan ditutup. Dan tidak hanya itu, bahkan masih ada juga orang sampai sekarang yang coba memprediksi tahun berapa Yesus datang. Mereka yang mengira-ngira kapan pintu kasihan ditutup, atau bahkan menetapkan kapan Yesus datang kedua kali,
tidak memahami doktrin Ka'bah dengan benar. Yang utama untuk kita ketahui adalah bahwa saat ini hari pendamaian, dan kita perlu menilik hati, berpuasa dan berdoa, datang kepada Yesus mengaku dosa-dosa kita, serta bertobat sungguh-sungguh. Inilah yang perlu kita lakukan sehingga kapanpun pintu kasihan ditutup, kita tidak perlu khawatir. Sebab bila mana Yesus menyelesaikan pekerjaannya, kita didapati benar. Ini yang penting kita ketahui. Karena tidak lama setelah pintu kasihan ditutup, Yesus datang untuk memberikan pahala kepada yang setia. Saudaraku dalam Tuhan, silahkan baca buku renungan Maranatha, khususnya periode bulan September, serta bab 16 buku peristiwa-peristiwa akhir zaman. Ada banyak penjelasan penting di sana tentang pintu kasihan ditutup agar kita semakin mengerti. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, intinya, tugas kita bukan untuk mencari tahu kapan pintu kasihan ditutup. Tugas kita menilik hati, berpuasa dan berdoa, akui dosa kepada Yesus, dan bertobat sungguh-sungguh. Nah, ayat inti renungan hari ini perlu kita pahami dengan baik. Karena ada yang salah mengerti tentang makna ayat ini, sehubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita baca kembali Matius 16 ayat 27 yang berkata, "Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Melalui ayat ini ada yang percaya bahwa Yesus datang bersama-sama Bapanya untuk menjemput umat yang setia. Karena dalam ayat ini ada disebutkan dalam kemuliaan Bapanya. Apakah demikian? Petrus bersaksi dalam 2 Petrus 1 ayat 17 yang berkata, "Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, 'Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.'" Yesus menerima kemuliaan dari Bapanya. Artinya, kemuliaan Bapa itu dapat diberikan dan Yesus menerimanya. Dengan kemuliaan inilah Yesus datang. Perhatikan cara Lukas melukiskannya dalam Lukas 9 ayat 26 yang berbunyi, "Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus." Yesus datang dalam kemuliaannya sendiri dan kemuliaan yang diterima dari Bapanya. Dan Yesus datang juga disertai para malaikatnya. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya Roh Nubuat menuliskan dalam Bible Commentary volume 7 halaman 950 paragraf 7 yang berbunyi, "Kita diselamatkan sebab Allah mengasihi pembelian darah Kristus. Dan tidak hanya Dia mengampuni orang berdosa yang bertobat, tidak hanya Dia akan mengizinkannya untuk memasuki surga, tetapi Dia, Bapa anugerah, akan menunggu pada gerbang-gerbang surga untuk menyambut kita, untuk memberikan kita jalan masuk berlimpah kepada rumah orang-orang yang diberkati." Saudaraku dalam Tuhan, suatu gambaran yang indah sekali. Bapa menunggu di gerbang surga untuk menyambut kita. Karenanya yang datang menjemput umat yang setia adalah Yesus Kristus, dan Dia datang disertai para malaikatnya. Allah Bapa tidak ikut datang untuk menjemput. Allah Bapa menunggu pada gerbang-gerbang surga. Karenanya, jangan sia-siakan waktu yang ada. Hari pendamaian akan berakhir dan kita tidak tahu kapan waktunya. Itu akan terjadi tiba-tiba dalam waktu yang tak disangka-sangka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan bersedialah setiap saat. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Terima kasih atas nasihat yang sangat baik bagi kami, agar kami berjaga dan bersedia, menilik hati, berpuasa dan berdoa, datang kepada Yesus pengantara sejati kami, mengaku dosa-dosa kami dan sungguh-sungguh bertobat, karena saat inilah hari pendamaian itu. Dan bila mana itu ditutup nantinya, kami tidak perlu khawatir, karena bila mana kami sungguh-sungguh menghidupkan apa yang kami harus lakukan selama masa-masa ini, pada akhirnya kami oleh didapati benar di dalam Yesus. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.